Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini istimewa karena kedatangan kawan lama nih, Ridaya Laudiengkoe. Thank you ya, Sama-sama. sudah Senang mau diundang di sini. sebuah kehormatan nih. Lama juga kita gak ketemu ya. Ya, ini buat oase juga buat gua. Ah siap. Ya kan, habis berproses kan gua ya banyak bukan tiarap tapi banyak menyepi tepatnya. Refleksi ya. Ya. Nah itu sebenarnya pengen gue tahu ya. Oh gitu. Iya, karena menurut gue ini menarik ya, perjalanan panjang dari aktivis mahasiswa dulu kan. Iya. 98 tokoh lah lu. Iya. Lalu di dunia LSM. Ya. Khususnya di isu transparansi anti korupsi kan, seperti ICW, lalu kemudian di Publish What You Pay ya. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba gue dengar kabar lu jadi kandidat wakil bupati. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan lo ya mau terjun ke situ? Ada beberapa ya. Yang pertama karena gue orang kampung gitu. Oke. Seandainya gue orang Jakarta disuruh jadi calon wakil di tempat yang jauh gitu mungkin nggak akan mau kali ya. Saya menduga keras gitu. Nggak akan mau. Tapi kita orang dari sana selalu ada panggilan lah ya, terutama buat teman-teman kampung yang merantau dan katakan berkarir relatif bagus gitu ya. Itu selalu ada pertanyaan atau ajakan atau permintaan untuk mempertimbangkan running for office gitu. Ya. Dan itu terasa betul sejak kita selesai jadi mahasiswa lah ya. Itu mahasiswa biasa lah mahasiswa, tapi kita setelah mahasiswa 2-3 tahun setelah itu setiap kali pulang kampung pertanyaan yang mungkin bercanda, mungkin serius gitu itu muncul terus gitu. Jadi dipikirin gitu. Itu satu, karena kita orang sana. Yang kedua mungkin karena selama ini yang kita perjuangkan idealisme yang kita perjuangkan di gerakan mahasiswa, gerakan sosial, gerakan LSM itu kan soal perubahan sosial di masyarakat kita gitu. Bahwa kita tahu sejak 98 Indonesia memasuki tahapan yang sangat penting yaitu demokratisasi. Tapi kita tahu proses itu tuh proses yang serius dan panjang sekali gitu. Bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini gitu nggak selesai gitu. Gitu. Jadi kan pertanyaannya adalah apa peran yang bisa kita lakukan? Ada orang yang punya kesempatan di arena politik nasional. Ada yang kesempatannya itu di partai politik, ya. Kebetulan kesempatan yang datang sama saya itu adalah kesempatan di pilkada, levelnya kabupaten, satu, yang kedua jauh gitu. Ya saya pikir ya kenapa nggak dicoba gitu. Faktor penariknya lebih banyak dibandingkan faktor penolaknya gitu ya. Tadi kampung kita sendiri, kedua isunya sudah kita bahas bertahun-tahun di gerakan mahasiswa, gerakan sosial gitu. Jadi aku pikir ya ini mungkin kesempatannya aja gitu untuk gitu. Itu aja sih. Ya, tapi prosesnya berapa lama sih ya sampai pertama pasti kan ada apa namanya tawaran, ada apa namanya lu lihat ada peluang ke situ, lalu kemudian sampai akhirnya lu memutuskan iya kayaknya gue running sebagai kandidat. Kalau jadwal pilkadanya ini kan kita tahu kan, ada 2020 kemarin ada pilkada, lalu sekarang kita tahu 2024 ada pilkada lagi gitu. Dan kalau untuk kasusku secara pribadi itu pasanganku melakukan pendekatan sekitar Juli 2019. Jadi ada kira-kira 1,5 tahun sebelum pilkada gitu. Itu diajak. Setahu saya beliau memang melakukan analisis beberapa prospek yang dia punya gitu. Dan ketika pilihannya mengerucut ke saya gitu, lalu saya didekatin gitu, diajak ngobrol langsung dan tidak langsung lah. Yang langsung oleh yang bersangkutan, yang tidak langsung lewat beberapa perantara yang kebetulan saya kenal, beliau juga kenal gitu. Itu aja sih. Artinya sebenarnya lumayan eksis ya di kampung halaman ya. Maksudku gini, bagi orang yang merantau lalu kemudian masuk ke lingkup peta nasional katakanlah kayak yang lo alami kan relatif biasanya
tidak terlalu terdengar di kampung gitu. Tapi menarik juga kalau nama lo kemudian masuk dalam. Ya, itu menariknya juga gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin juga karena gemahnya kadang-kadang mungkin yang kita tidak tahu itu dari temannya kita gitu, atau saudaranya kita gitu. Sekedar misalnya postingan kecil pendek di Facebook atau potongan koran wawancara yang mereka baca ketemu di perjalanan gitu, lalu tahu dan kemudian itu menyebar gitu. Saya sendiri terus terang tidak punya ambisi yang kemudian merencanakan panjang gitu. Ada. Saya orangnya easy going, ya. Saya mempersiapkan diri saya untuk berbagai kemungkinan. Kalau disuruh jadi kepala daerah, insya Allah saya siap lahir batin. Disuruh jadi pegiat LSM, saya siap lahir batin gitu. Ya, saya orangnya begitu sih. Saya siapkan diri saya untuk berbagai skenario gitu. Kebetulan ada ajakannya menjadi calon kepala daerah, why not gitu. Walaupun dari wakil dulu ya. Wakil gitu. Buat saya wakil itu nggak terlalu berat lah. Ilmunya saya tahu ya. Sebagai proses pembelajaran pas lah ya. Betul ya. Untuk saya kasusnya kemarin itu saya kira tepat sekali. Ya. Memang low key ya dibanding kalau lihat dari lensa nasional barangkali itu kabupaten kecil jauh itu nggak ada apa-apanya. Tapi Banggai kepulauan ya itu? Banggai Laut. Oh Banggai Laut. Ya. Lebih kecil lagi dibandingkan Banggai Kepulauan itu. Tapi secara kultural lebih kuat lah. Saya boleh bilang begitu. Itu Sulawesi Tengah ya. Oke. Nah, apa yang lu pelajari ya dari proses kandidasi itu? Apa ya? Prosesnya asik ya. Oh iya? Prosesnya asik. Masyarakatnya saya kira saya menyadari betul bahwa di masyarakat lokal pilkada itu sangat seru. Ya. Bener-bener pesta ya? Pesta banget. Pesta banget. Jadi tentu tidak semua ya, tapi saya boleh bilang kelas menengah di mana politik ya. Para politisi, para pebisnis di sana, orang-orangnya orang-orang mereka itu sangat antusias. Itu yang jadi prosesnya sangat bergairah gitu. Sehingga di tempat kita itu kita kemana kita nggak bisa lagi menyamar, dimanapun kita pergi orang udah tahu dan selalu pembacaannya itu soal penggalangan dukungan dan lain-lain gitu. Tapi beberapa prinsip yang katakanlah kita pegang teguh lah ya selama ini baik di dunia mahasiswa maupun di LSM soal politik uang, lalu kemudian gesek-gesekan politik secara kotor, lu lihat nggak sebetulnya? Oh iya jelas. Iya ya. Iya. Jadi ada jarak antara idealisme kita dengan real yang dipercaya sebagai praksis politik oleh masyarakat. Jadi buat masyarakat di kampung itu sebagian tentu saja, tidak semua, sebagian itu saya boleh bilang kira-kira 20, 30 atau bahkan mungkin sampai 40% voters itu berpikir pilkada itu atau pemilu itu festival. Festival politik gitu. Ya kalau bacakan pesta demokrasi, dulu kan kita mengkampanyekan pemilu itu kan pesta demokrasi. Itu ditangkap oleh masyarakat dan itu terjemahannya di lapangan namanya pesta itu seperti layaknya festival-festival lain. Ada makanan gratis, ya kan? Dan harus ada salam tempelnya juga. Gitu. Itu yang kita di idealisme yang kita perjuangkan mestinya kan nggak boleh ada begitu ya. Tapi kehidupan real di bawah itu enggak. Memang belum bisa dihilangkan sama sekali. Belum bisa gitu. Dan kita harus bekerja. Ya angka yang harus kita edukasi itu sekitar 20, 30 atau bahkan 40%. Meskipun sebetulnya lo lihat ada banyak juga kelompok masyarakat yang tulus sebetulnya, cuma dia ada yang tulus tapi itu jadi kalau boleh saya bilang tadi ya, kalau kita bagi kasar lah ya. 30% itu orang yang menganggap festival yang seperti tadi. Yang tulus itu 30%. Yang sisanya kan udah 60 tuh. Yang 40% lagi itu yang sebetulnya punya kepentingan. Punya kepentingan untuk mensupport siapapun kandidat yang menurut mereka pas. Bukan yang punya yang kalkulatif, punya kepentingan politik gitu. I see. Either mereka itu katakan punya
usaha, businessman ya, ya atau mereka itu mungkin ASN yang punya agenda tertentu, atau politisi lokal gitu. Dan kita harus memasukkan dalam ekuasi itu soal sanak keluarga mereka. Oke. Kan di Indonesia ini kan sistem kekerabatannya kuat. Itu yang harus kita lihat gitu. Jadi mungkin asumsi kita bahwa independent voters itu punya kebebasan untuk menentukan pilihan itu kayaknya bisa misleading di lapangan kalau kita pakai. Mungkin itu hanya terjadi di beberapa kota besar yang katakanlah kosmopolit gitu kali ya, di mana rentang relasi kekeluarganya sudah mulai longgar. Saya kayak di Jakarta. Ya, bisa jadi begitu ya, atau mungkin di kota-kota provinsi ya. Itu pun di kota-kota provinsi mungkin saya bisa bilang bahwa kekerabatannya juga masih ada. Tapi barangkali itu lebih tepat memang untuk kota. Kalau di perdesaan itu pengaruh jaring kekerabatannya masih kuat. Artinya kalau satu keluarga, katakanlah satu tokoh di keluarga itu memilih A, kecenderungannya anggota keluarga yang lain akan diikut ya? Betul sekali. Kecenderungannya begitu. Termasuk model kalkulasi yang lo sebut tadi? Oh iya, makanya aku bilang tadi kan sekitar yang 30, barangkali yang spesifik itu 30% yang menganggap itu pesta itu perorangan jatuhnya. Ya kan? Meskipun kadang-kadang hadiah buat satu keluarga itu bisa diterima oleh anggota keluarga lain. Tapi di sebagian, saya boleh bilang ya 30-40% yang mereka terima itu harus individual gitu. Ya. Nah kalau gitu proses adjustment-nya di mana ya? Maksudku gini, karena lu bilang bahwa sebetulnya idealisme kita sejak di katakanlah gerakan mahasiswa sampai kemudian di dunia NGO, di dunia gerakan sosial kita itu ada jarak dengan realitas politik ya. Di satu sisi kan kita sebetulnya juga pengen ngedorong bahwa perubahan kultur politik itu semakin baik kan. Tapi kan ini kalau gue tangkap lo tadi mengatakan ada gap sebetulnya ini. Nah kira-kira titik komprominya agar ini semakin ke arah lebih baik, lalu kemudian teman-teman lebih realistis melihat realitas politik di mana ya? Spekulasiku itu adalah kita memperkuat yang 30% tadi. Ya kan? Yang tulus ya. Yang tulus gitu, yang rasional gitu, rasional objektif. Bahwa mereka ingin daerahnya maju, daerah mereka itu birokrasinya lebih baik gitu ya, infrastrukturnya terbangun dengan baik gitu. Itu yang harus kita perbesar. Gitu. Saya menduga kalau lapisan ini bisa lebih ramai, katakan dari persentase jadi dari 30% mereka kita jadi 40 atau bahkan 50%. Tambah yang kalkulatif tadi yang 30%, kalau 30% kita ambil dari mereka 10% untuk pendukungnya kita, itu kan secara total votersnya kita akan menang gitu. Sudah menang. Oke. Nah, tapi mulainya dari mana ya menurut lo berdasarkan pengalaman yang kemarin? Saya ini renungan panjang ya. Baik teoritis maupun praktis. Dalam ilmu sosial itu kan ada debat ayam sama telur yang panjang. Debatnya itu gini kan, soal perubahan itu dimulai dari struktur atau agensi. Ya kan? Orang atau sistem. Ya itu sejak zaman kita kuliah kayaknya. Betul, itu kan saya kira salah satu inti perdebatan ilmu sosial yang nggak selesai. Dari pembacaan saya, dari menyelami berbagai literatur yang lawas sampai yang agak baru gitu ya. Dan saya tumbuh keyakinan bahwa pada akhirnya kita butuh agency, kita butuh aktor yang bisa bertindak strategis, menyiasati ini. Gitu. Saya percaya bahwa dalam proses pilkada itu akan ada orang yang kemampuannya pas-pasan tapi duitnya ada, dan dia akan mengkapitalisasi itu. Kita nggak boleh larang. Aturan kita nggak akan sanggup untuk menapis sehingga orang seperti ini tidak bisa. Gitu. Pasti akan selalu ada. Gitu. Karena itu yang bisa kita harapkan adalah orang yang dengan kemampuan cukup memadai, dengan ide-ide yang bagus, ya, dan mampu menggerakkan yang katakan saya bilang tadi yang 30%, ya diambil katakan 20% dari situ dimenangkan. Kemudian bisa menarik yang dari 40% yang punya kalkulatif kepentingan itu kita ambil lagi 10% di situ. Sehingga bisa menciptakan simple majority untuk memenangkan pilkada gitu. Kalau posisi birokrasi lo lihat di mana ya? Maksudku gini,
bahwa rumusan itu yang tadi lu sebut memperlebar prosentase pemilih yang lebih rasional, gue sepakat ya. Tapi ada fakta yang selama ini juga kita lihat bahwa inisiatif-inisiatif yang dirintis atau dimulai oleh kepala-kepala daerah yang reformis gitu ya. Kita cukup panjang lah, lihat lah, dari lo bisa track back dari zaman Gamawan Fauzi, dari zaman Rusdi Ningsih, bahkan terakhir mungkin Bu Risma gitu ya, Surabaya. Itu kan ada kecenderungan di mana ketika beliau-beliau itu pergi, itu kan kayak inisiatifnya pelan-pelan tergerus tuh ya, kalau tidak diteruskan oleh reformer baru gitu. Nah dalam konteks itu gue percaya bahwa sebetulnya birokrasi yang belum tersentuh. Nah, lu lihat kemarin di dalam konteks kandidasi politik yang di Bangka Laut itu, lu lihat itu, sempat lu lihat itu atau sebetulnya enggak? Gue lihat, cuman barangkali kita harus pisahin. Kita harus pisahin. Nah, jadi satu hal ikut proses pilkada, satu hal memimpin hal yang kedua. Yang dirimu sebut terakhir itu padahal yang kedua ini, yang memimpin ini gitu. Tapi gue potong. Tapi tentu saja itu sudah masuk dalam dalam rencana lu ya mestinya. Iyalah, ya. Kita tahu bahwa saya sendiri tahu bahwa walaupun keyakinan saya sejauh kemampuan observasi saya, kandidat yang saya dampingi itu ya petahana punya beberapa langkah pembaharuan yang penting buat birokrasi dimanapun menurut saya ya. Itu bukannya tidak ada oposisi dari birokratnya gitu. Di birokrasi ini kan juga mereka banyak individual agencies yang punya kepentingan yang tidak selamanya sejalan dengan perubahan gitu. Status quo lah ya. Status quo gitu, karena punya vested interest dan lain-lain itu kan ada saja gitu. Tapi saya terus terang ngelihatnya memang dari segi proporsi barangkali mereka bukan lagi orang-orang yang butuh duit untuk disalam tempel untuk hari H gitu. Jadi kalau tadi kita kalkulasi 30, 40 barangkali di mereka ini kita mungkin tinggal 260 sama sekian gitu loh. Yang punya kepentingan katakan hanya sekitar 30-40%, sisanya itu yang lebih rasional. Ya gitu. Dan tipis sekali yang butuh salam tempel. Gitu. Ya. Tapi bukannya tidak ada yang salam tempel gitu, karena kalau dalam observasi saya yang menggerakkan soal itu sebagiannya itu juga karena birokrat-birokrat yang tinggal di kampung juga yang menganggap bahwa pilkada itu ya harus ada itunya gitu. Ada bumbu-bumbu dalam sebetulnya gitu bumbunya gitu. Karena gini loh, dan itu kupikir ini tantangan buat teman-teman politisi dan teman-teman yang mau. Karena ada kepercayaannya mereka begini di bawah itu. Kita politisi nggak bisa dipercaya omongannya. Ya. Daripada kalau udah kepilih, lupa kita gitulah. Ya udah kita ambil di muka aja gitu. Beli putus aja lah ya. Beli putus aja gitu. Oke. Itu juga harus kita beresin ya. Diberesin gitu loh. Celakanya kan memang contohnya sebagian besar memang itu yang dipercaya itu ya. Iya. Jadi yang menggerakkan yang 30% yang saya bilang tadi itu yang masih mata-mata begitu itu karena trauma berlapis-lapis yang dialami oleh rakyat kita terhadap politisi. Makanya kalau dibilang cara membereskan yang itu susah gitu. Menghilangkan itu. Kalau pendekatannya perbaikan di sistem pemilihannya menurut lu, atau sebetulnya sistem pemilihannya secara legal formal, secara norma-norma yang diatur dalam kebijakan itu udah cukup memadai sehingga tinggal prakteknya atau? Saya merasa begitu ya. Gitu ya. Aturan-aturan pemilu kita udah makin bagus, makin baik gitu. Ini kode dan teman-teman pengawal isu-isu pemilu ini, tata kelola pemilu kan udah bekerja sangat baik selama 20 tahun ya itu ya. Dan saya merasa aturan-aturan pemilu dan perpolitikan kita udah makin baik dalam hal pilkada gitu, partai politik, kandidasi dan lain-lain. Tapi ya prakteknya tetap aja sulit gitu. Cuma misalnya tadi cara menghilangkan masyarakat yang kalkulatif kayak tadi yang 30%.
solusinya kan nggak boleh memberikan politik uang. Solusi apa lagi yang kita mau harapkan? Ya, atau ancamannya juga keras, ya kan? Tapi toh masih tetap ada. Iya. Dan bahkan sebenarnya buktinya kan sudah cukup banyak ya. Maksud gua orang yang dipenjara karena melakukan politik uang. Efek jerahnya juga kan enggak. Iya. Oke. Ya solusinya kalau mau memperkuat aturan boleh juga sih. Silakan aja dicoba gitu ya. Mempertegas penindakan juga bagus aja gitu. Coba terus. Tapi buat saya itu race atau balapan yang saya nggak ngerti ujungnya akan seperti apa. Oke. Ya. Oke. Ya kan saya nggak menjamin bahwa akan menang. Iya. Karena kalau menurut saya trauma masyarakat kita itu, trauma mereka terhadap politik, ya itu nggak akan nggak bisa diselesaikan dengan aturan yang terus makin ketat gitu. Nggak apa-apa. Dan saya juga terus nggak punya bayangan atau macam yang makin ketat macam apa. Kan tentu saja kita ingin aturannya itu implementable di lapangan. Iya, meskipun tentu implementable menuju ke arah yang terus diperbaiki ya. Kan saya nggak ada masalah sama itu. Saya setuju aja kalau teman-teman yang merasa sistem ini masih bisa dioprek-oprek untuk tambah bagus, saya senang sekali gitu. Dan saya kira saya akan mendukung juga. Tapi dari refleksi lu apa yang masih bolong dari sisi kebijakan menurut lu? Atau sebetulnya it's totally fine, tinggal implementasinya? Lebih karena terus terang saya tidak terlalu menguasai. Sih. Kalau saya boleh jujur, saya tidak terlalu menguasai detail aturan-aturan kepemiluan. Yang saya ikuti menurut saya udah cukup ya. Misalnya soal aturan dana kampanye. Kemudian kandidasi syaratnya apa saja, harus ada LHKPN, sejenis LHKPN gitu ya. Laporan kok ini ya. Sebenarnya saya punya kritik juga LHKPN, kok kandidat mengisi formulir LHKPN. Kandidat itu kan belum pejabat negara, baru calon pejabat negara. Tapi nggak apa-apa, oke lah. Saya mengerti poinnya itu adalah mendeklar kekayaan. Gitu. Kemudian apa lagi? Saat administrasi lain udah sampai bosan lah kita soal ijazah itu, ngeri saya lihat ya. Harus ada dilegalisir, tanda tangan basah gitu. Tapi kadang-kadang nggak masuk akal. Misalnya gini, ijazah ya. Ijazah kalau kita sekolah yang jauh-jauh gitu ya, misalnya orang tuanya dulu merantau, katakan di Aceh, pulang di Banggai sono, harus dilegalisir ke Aceh itu kan mahal sekali gitu. Kan sebetulnya legalisir kan keabsahan gitu. Ini aslinya loh, ini salinannya. Terima kan, udah lihat kan, udah selesai. Tapi di aturan kita nggak bisa harus legalisir tanda tangan basah. Kan aduh ampun dah, rejim administrasinya gitu. Nggak masuk akal gitu loh. Sebetulnya kan bisa ditempuh dengan cara yang berbeda kan, misalnya reference check kayak seperti yang selama ini kita lakukan di project. Itu betul. Tapi kan sekarang yang otentik kan ijazah yang sah kan. Ijazah kalau mau berlapis gitu. Tinggal kasih reference check aja, jadi dulu rektornya ini kampusnya, lu tinggal cek ke sana, gue pernah terdaftar apa enggak sebagai mahasiswa kan gitu. Bisa jadi begitu. Ketimbang yang tadi lu sebutkan secara manual harus datang ke kampusnya, ke sekolahnya gitu dicek, harus dilegalisir gitu loh. Itu kan menurut saya exhausting. Sangat melelahkan. Dan menjengkelkan pokoknya. Tapi begitulah rejimnya kita. Buat gua sebetulnya ijazah itu nggak penting. Kayak begitu itu ada ijazah asli, ada ijazah ini. Gitu. Silakan aja pergi cek. Tapi mereka nggak mau harus foto. Karena aturannya begitu ya. Tapi kan buat saya kan banyak yang kebobolan juga kan. Soal ijazah palsu dan seterusnya itu ya. Tapi kan sekarang yang kebobolan malah yang nggak kayak gitu, yang kewarganegaraannya lah. Ya kan? Dan atau mungkin yang money politik gitu, ya kan? Kalau misalnya mau dijagain, kalau KPU mau dijagain, ya pastikan misalnya yang 30% tadi itu tidak bisa Tapi gini loh, saya mau kasih catatan biar lebih jelas lagi. Buat masyarakat, saya bilang tadi masyarakat itu yang 30% yang mengharapkan ada salam tempel. Logika mereka itu lebih baik nggak ikut nyoblos. Gue mending gak usah ikut nyoblos dah. Kalau itunya nggak ada. Jadi memang logikanya sudah betul-betul transaksional ya. Kalau bulan transaksi juga nggak jelas juga. Ya? Bukan nggak. Mereka cuma pengen bahwa ini festival, ini pesta. Jadi bukan nggak pengen dapat apa. Ini festival, lo harus entertain kita, alahnya
seperti layaknya festival. Oke. Mas hari raya nggak ada angpau, Kira-kira begitulah gitu. Lo nggak asik bener jadi orang, ya hari pesta, hari festival nggak ada angpaunya, gitu kira-kira gitu. Maksudnya gue datang ke hajatan lu pulang kosong gitu ya? Kalau hajatan kan bukan hajatan satu orang, sama hajatan rame-rame kan sebetulnya. Ya maksud gue logika pesta itu kan tadi kan ada pusat-pusat kerumunan kan pasti kan yang difasilitasi oleh kandidat katakanlah begitu kan. Mereka berharap dapat sesuatu setelah pulang kan paling enggak meskipun cuma berapa 20.000 30.000. Iya. Kan lucu kan sebetulnya. Iya. Okay. Ya kalau orang udah tercerahkan berkalkulatif masa sih gue mau menggadaikan ngasih gue 5 tahun hanya untuk salam tempel satu harga 1-2 bungkus rokok gitu. Tapi for some that's matter. Iya. Ya justru inilah saatnya gitu kan. Ya harus ada itunya. Kalau enggak kayaknya bukan gitu. Mendingan gue tidur siang aja. Mending gue pergi ke kebun. Iya. Kebayang sih ya. Dan itu memang pasti tidak hanya terjadi di tempat lo kan. Hampir rata-rata. Saya kira begitu. Saya menduga begitu. Tantangannya dari begitu ya. Ya jumlah mereka nggak mayoritas gitu. Tapi 30% lah. Atau bahkan sampai 40%. Tergantung wilayahnya. Edukasi wilayahnya. Tapi artinya selama proses kandidasi itu emang riuh rendah itu emang mereka yang lebih banyak tampil kan? Asumsi gue begitu. Last minute. Last minute bahkan. Jadi keriuhan itu nggak muncul di bulan sepanjang tahapan. Itu belum kelihatan. Jadi menjelang hari H 2 minggu 1 minggu sebelum hari H itu jadi riuh rendah itu. Nah terus modal lo sendiri dari mana ya kalau boleh gue tahu? Atau lo sebetulnya totally nggak bermodal? Lo modal tekad aja? Nekat sama tambah-tambah lah. Artinya itu termasuk udah lo kalkulasi ya sebelum? Terus terang nggak? Mau nggak? Iya gitu karena tadi apa ya? Aku tahu kosnya di sana karena pulang kampung, lalu ada biaya-biaya yang melibatkan saya ke sana kemari. Itu kan. Biaya lu sendiri kan? Biaya hidup, biaya kampanye gitu-gitu kan nggak terlalu berat. Tapi in real life tetap aja kita harus ini harus itu. Gitu. Terus rencana lu gimana ke depan setelah ini? Saya sih seperti kemarin, kalau boleh seperti kemarin aja ya. Maksudnya gini, saya tetap akan melanjutkan kerja profesional saya. Kalau boleh saya masih tetap dekat di gerakan sosial, gerakan LSM. Tapi kalau misalnya katakan 2024 ada kesempatan lagi buat saya, akan saya coba lagi. Ya kan? Tapi kalau nggak ada kesempatan ya mungkin saya nggak kecewa juga gitu. Nothing tulus lah ya? Saya nothing tulus. Gitu. Tapi gue salut sama keberanian lo ya. Gue salut sama keberanian lo. Maksud gue dalam hitungan gue ya nggak banyak juga sebenarnya kawan-kawan katakanlah mantan aktivis gerakan mahasiswa dan juga teman-teman di LSM yang berani menempuh jalan itu. Mungkin termasuk gue sendiri juga. Gue kayaknya tidak terlalu berani untuk masuk ke wilayah itu. Kalau aku sih mungkin karena terlanjur punya jawaban sebelumnya. Jadi gue udah punya template gitu loh. Kalau aku orangnya kan seperti ku bilang tadi, aku orangnya terbuka aja. Diajak ber-LSM ayo, diajak berpolitik ayo gitu. Gitu. Apalagi kalau tadi soal kampung halaman ya, jadi emang lebih tebal gitu ya argumentasinya. Kalau di kampung orang lain mungkin saya bisa berhitung lagi. Tapi karena proposisi saya ada diajak berpolitik jadi buat saya nggak ada alasan untuk nolak gitu. Kalau ajakannya positif, let's try. Tapi kalau ajakannya negatif ya saya nggak mau lah. Kita nggak mau gitu loh. Yang kita bangun bertahun-tahun selama ini kan. Iya. Tapi lu masih optimis ya bahwa sebetulnya kita bisa lebih baik dalam konteks kandidasi politik? Bisa tapi bersyarat. Ya kan? Syaratnya itu apa? Syaratnya politisi kita itu deliver what they promised. Itu di konstituen. Setelah terpilih. Gimana cara memastikan itu ya? Itu yang berat sekali. Seperti aku bilang tadi kan bahwa yang menyebabkan 30% itu katakan quote unquote mata duitan ya. Itu kan karena trauma di masyarakat kita. Ya.
politisi kita itu kalau udah jadi pejabat udah susah disapa, diundang pun susah, ya kan, datang itu di birokrasi untuk menerima atau menolak mereka itu panjang, itu menciptakan trauma di masyarakat kita. Tapi barangkali juga kalau kita baca secara berbeda, lama-lama mungkin politisi ini pada nyadar, oh kita nggak boleh begitu lagi. Gitu. Nah kalau kita harus makin lebih accessible, satu mungkin juga trauma masyarakat pelan-pelan akan turun. Gitu. Ya. Artinya itu kan sebagian dari trust building process ya. Bahwa sebetulnya politik itu tidak begitu. Ada juga sebetulnya wilayah-wilayah yang bisa kita perbaiki agar relasi antara pemilih sama yang dipilih itu sebetulnya terus jalan ya. Oke, kalau boleh tahu ya, kemarin itu sebetulnya apa yang lo sudah mulai bayangkan sebagai program strategis kalau lo kepilih? Oke. Jadi kampung itu kan kampung kepulauan ya, pulau-pulau. Masyarakatnya itu nelayan sama pertanian. Jadi kalau saya pengen, dan kebetulan istri teman-teman saya itu kan banyak yang mendalami isu-isu layanan sosial dasar kayak pendidikan sama kesehatan. Saya berpikir masa kita nggak bisa sih memperbaiki itu. Gitu ya kan? Karena kita melakukannya di tempat lain gitu loh. Saya ngerasa pendidikan sama kesehatan mestinya itu nggak susah untuk kita pimpin perbaikannya gitu. Satu. Yang kedua, buat saya itu adalah tantangan untuk mengurangi kemiskinan di nelayan dan di pertanian. Kalau pertanian itu barangkali itu ada isu soal pemilikan lahannya. Sehingga profil kemiskinannya itu barangkali agak lebih serius gitu. Nah yang menurut saya agak sulit untuk saya terima dengan logika itu adalah kalau masyarakat nelayan bisa miskin. Karena sebetulnya kepulauan kan? Dan gitu. Resourcesnya ada. Iya, resourcesnya luar biasa. Peralatannya nggak terlalu tidak butuh modal seperti kebun yang tanah yang lebih terbatas dan lain-lain gitu. Jadi pengentasan kemiskinan nelayan dan pertanian gitu. Terakhir sebetulnya sih saya percaya dengan diskusi ekonomi itu bilang bahwa masa depan ekonomi kita itu kan sebetulnya itu adalah pariwisata, turisme gitu. Perjalanan pada sebetulnya kan. Bahwa setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, manusia itu ingin berjalan lebih jauh gitu, jalan-jalan lah bahasanya, dan jalan itu ditangkap dengan pariwisata gitu. Dan asesmen saya kampung kami itu relatif kaya gitu, di potensinya luar biasa. Potensi wisatanya luar biasa. Saya kira itu bisa kita kapitalisasi gitu. Dengan cara apa? Itu beberapa percepatan misalnya infrastruktur gitu. Dan terkait dengan yang pertama tadi, tentu saja kalau kita ingin pariwisatanya maju, ekonominya maju, kita harus pendidikannya harus bagus lah, ya kan? Karena yang akan menggerakkan itu bukan kita tapi sebetulnya kan banyak orang. Gitu. Dan itu butuh infrastruktur sosial, yaitu pendidikan yang bagus. Kalau anak-anak kita pintar kan daerah kita bisa maju kita. Tapi kalau anak-anak kita sekolahnya pas-pasan, ya ekonominya juga pas-pasan. Oke. Artinya sebetulnya relatif simpel ya. Saya merasa begitu ya. Satu kabupaten, jumlah penduduknya relatif kecil, ya kan. Saya merasa dengan kapasitas fiskal yang ada itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Itu asumsinya masih belum narikin program-program dari pusat kan? Termasuk lah kan. Oh, sudah termasuk ya. Karena misalnya soal kita bicara tentang membangun pariwisata kan harus ada infrastruktur ya. Kalau kita bicara tentang layanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan dan juga ekonomi, itu kan kita butuh koneksi atau ketersambungan dengan program-program nasional gitu. Karena ada dana tambahan dan lain-lain gitu. Karena kalau hanya mengharapkan dana transfer, kalau PAD kecil ya. Hanya 32 M. Kecil sekali gitu. Tapi kalau kita hanya mengharapkan dana transfer juga
nggak banyak sebetulnya. Jadi kita harus kita tambah dana transfernya dengan program-program strategis yang membuat pemerintah pusat itu tertarik untuk mensupport gitu. Ya sebenarnya gue yakin lah dengan pengalaman lu selama ini, kalau pada posisi lu katakanlah wakil bupati sih, menurut gue terbuka peluang lebar lah ya untuk komunikasi dengan pemerintah pusat. Iya, dan memang waktu itu pembicaraan saya dengan petahana itu adalah, petahana sendiri kan tinggal 1 periode gitu ya. Dia ingin sebetulnya ingin meng-coach saya gitu loh, karena dia mengajak saya juga kan karena melihat potensi yang saya punya gitu ya. Dia ingin meng-coach saya gitu, dan saya mungkin juga bisa membantu dengan mengkapitalisasi relasi-relasi saya yang saya punya di Jakarta gitu. Dengan teman-teman kementerian, lembaga donor untuk menjadikan tempat kita itu di Banggai Laut sana itu menjadi satu percobaan yang agak serius tentang proses membangun daerah dengan cara yang lebih baik. Iya, sebenarnya menarik tuh ya. Iya gitu. Ya tapi ya begitulah. Iya. Okay. Voters punya penilaian berbeda gitu dengan harus kita terima. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lah ya. Paling nggak 2024 mungkin. Mudah-mudahan, tapi saya ada kesempatan saya biasa aja. Iya. Maksudnya kali percaya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi maksud gue dalam konteks sebetulnya ini ada satu idealisme, ada gagasan yang sebetulnya menarik kalau kita letakkan dalam satu laboratorium nyata gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Sehingga dan tentu akan menjadi forum belajar bersama kan. Gue yakin sih lo nggak akan diam, pasti lo akan undang teman-teman datang ke sana. Iya. Dan sebenarnya bisa kayak pariwisata yang saya maksud itu tuh memang begitu. Jadi saya bilang sama beberapa pendukung saya gitu. Teman-teman pendukung kita bilang bahwa menarik pariwisata salah satunya itu membuat inisiatif bagus di kampung kita. Ya. Kalau inisiatif bagus itu orang pengen datang lihat. Betul. Gitu, ya. Betul. Kalau mereka udah pada datang, kita akan terangsang untuk bangun ini, buat fasilitas penginapan mungkin ditambah, transportasinya bertambah dan lain-lain. Betul. Ya. Sesederhana itu sebetulnya. Apalagi dengan situasi sekarang ya. Netizen itu dengan sosial media udah campaign sendiri, udah jalan sendiri. Iya gitu. Jadi sebenarnya jalan pikiran saya menurut saya nggak rumit gitu ya. Udah sangat praksis gitu ya. Tapi ya itu pada akhirnya kan voters yang menentukan bukan kita. Oke. Sip. Thank you banyak ya. Sama-sama. Informasinya, referensinya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi nanti. Sip. Kesempatan lain. Iya. Sebagai wakil bupati beneran. Amin. Bupati kali. Bupati. Mantap. Thank you ya.